sepasang suami istri yang mungkin berkelainya lebih sering daripada cinta-cintaannya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu saya tuh berkelahi itu, wah seru ya. Hampir tiap hari itu. Kalau ada piring terbang gitu ya, ada apa cerita sirik itu yang sapu bisa terbang, di rumah itu kita lihat begitu, terbang begitu. Tapi dalam perjalanan waktu saudara, saya tidak malu menceritakan tentang orang tua saya karena pengalaman hidup, karena saya mau cerita tentang hidup perkawinan saya, kan saya tidak nikah, mau cerita apa ya, saya cerita tentang orang tua saya. Tapi dalam perjalanan waktu mereka dalam jatuh dan bangun, berkelahi, bertengkar, tetap bersama, setia bersama. Mama saya lari berapa kali lari, tapi balik lagi, kumpul lagi begitu. Sampai dengan saat-saat terakhir bapak saya dilarikan ke rumah sakit Sanglah dari Kute, itu mama saya mendampingi sampai saat-saat dia kritis, itu dia mendampingi. Mereka sering bertengkar, tapi orang yang bapak saya cari dalam situasi kritis itu justru mama saya, nggak cari yang lain. Pada bagian akhir menjelang dia mengembuskan napas terakhir, baru dia bilang sama mama saya, tolong panggilkan anak saya. Mama saya tanya, anakmu yang mana? Yang Romo. Ya, saya ditelepon jam 12 malam, saya sudah tidur, ditelepon di Betania. Kami tinggal waktu itu belum punya pasturan di Kute, di Betania. Lalu saya naik taksi ke Sanglah. Bapak saya sudah jalan kurang dari 30 menit. Dan saudara, ingatan akan bagaimana peran seorang istri mendampingi suami itu muncul dalam beberapa kejadian yang saya lihat beberapa kali di sini. Ya, saya dengan melucu saya katakan pengalamannya Anton Wangge ya. Anton Wangge ulang tahun paroki tahun lalu, kena amfal, kena jantung di sini, dilarikan ke ICU di rumah sakit umum sana. Saya datang dari Palasari, lihat begitu, dia koma cukup lama Anton Wangge. Lebih menarik saudara, saya sering melucu ya, karena yang dia panggil itu istrinya yang dia panggil. Dia buka matanya, ini Romo Deni, dia cuma lihat begini, enggak. Kristo anaknya datang buka mata, Kristo ini, enggak. Tommy apalagi lah, Tommy enggak ada potongannya. Tommy lihat, nah, dia cari istrinya. Mak, dia panggil istrinya. Beberapa waktu lalu ini saudara kita Tutung, saya datang ke sana, saya buka masker, dia lihat saya, dia cuma komentar, saya belum bisa ke gereja. Ya enggak apa-apa, kamu sembuh dulu. Yang dia cari siapa? Istrinya yang dia cari. Mama mana? Masih mandi itu, Gebi tanya, masih ada di sini. Kemarin waktu perminyakan saudara Natalis, istrinya juga yang dia cari. Ada kita semua di sana. Saudara, kalau penulis kitab Nabi Yeremia berbicara, celakalah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Lalu kalau saya renungkan, ini orang-orang ini, para suami istri ini, mereka hidup bersama sekian tahun dalam jatuh dan bangun, berkelahi, bersatu lagi, kabur seperti mama saya, balik lagi. Tapi pada akhirnya mereka saling mengandalkan satu sama lain. Kalau kita baca nih, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya merasa diberkati karena mengalami saat-saat terakhir dari orang-orang sebelum saya berikan perminyakan dan kemudian meninggal. Saya memperhatikan saat-saat kritis seperti itu, orang mencari orang yang paling dekat, orang yang paling dia percaya. Nah, itu proses kematian saudara. Dia lepas satu persatu orang-orang ini, mana yang paling dekat dengan dia. Kalau seorang suami itu sama istrinya gitu. Ada yang kalau tidak ada istrinya lupa minum obat, ada enggak yang seperti itu ya? Lupa makan kalau tidak ada istrinya ya, lupa dia. Istrinya mengingatkan, kamu belum makan. Nah, itu proses saudara-saudara dari
Dari kemudian lepas satu persatu sampai orang yang dia paling percaya, istrinya, kemudian dia melepaskan itu dan kemudian menyerahkan dirinya kepada tangan Tuhan. Itu proses kematian yang saya jumpai berkali-kali dalam pengalaman pastoral. Itu sangat unik sekali. Penulis kitab Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pada akhirnya kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kita melepaskan semua orang-orang ini, lalu kita menyerahkan diri ke tangan Tuhan. Dulu orangnya itu kuatnya luar biasa, sukses, pekerja keras. Tiba-tiba dia kena sakit, kekayaannya tidak menolong dia. Sampai akhirnya dia bilang, sekarang saya hanya mau mengandalkan Tuhan. Kekayaan ini tidak akan membawa saya kemana-mana. Kita seringkali harus menghadapi pengalaman seperti ini dalam hidup. Kadang kita terlalu menyombongkan, mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Lalu dari sini, dari kitab Nabi Yeremia, kita lompat kepada sabda bahagia. Bukannya Yesus membenci atau kitab suci membenci kekayaan, enggak. Alkitab tidak membenci kekayaan. Yang dikatakan di sini, berbahagialah hai kamu yang miskin. Yang miskin di sini yang maksudnya siapa? Orang yang tidak mengandalkan harta bendanya, tetapi mengandalkan Tuhan. Itulah yang dipuji bahagia oleh Yesus. Dia tidak mengatakan kalau gitu kita jadi miskin semua, enggak. Atau dia katakan di sini, berbahagialah hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Kalau yang kita cari cuma makan di main roti, Bapak Ibu, habis kita makan sebentar kita ke toilet, habis sudah dia. Sore kita sudah lapar lagi. Ada orang yang hidupnya cari makanan enak terus dari satu tempat ke tempat lain. Satu ketika dia kena disentri, baru dia tobat. Aduh, ternyata saya terlalu rakus. Ya. Kadang kita perlu sakit dulu supaya kita sadar bahwa kita terlalu menaruh hidup kita itu pada kesenangan-kesenangan. Bahagia itu beda dengan kenikmatan ya. Semangat zaman seperti Joger bilang itu apa? Muda, apa? Foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Enak men kue. Itu apa Joger bilang begitu itu ya. Itu semangat zaman sekarang itu seperti itu. Atau orang Inggris mengatakan, we buy things we don't need. Kita beli barang-barang yang kita tidak butuhkan sebetulnya. With the money we don't have, dengan uang yang kita tidak punya, karena kita bayarnya dengan credit card. Just to impress people we don't like, hanya untuk memberikan kesan menyenangkan atau membuat orang kagum dari orang-orang yang kita tidak suka sebetulnya. Itu semangat zaman sekarang itu seperti itu. Orang bingung antara bahagia dengan kenikmatan. Oh, how excited. Oh, exciting. Excited itu bukan happiness, saudara-saudara. Itu seperti kucing yang mengejar ekornya sendiri. Kalau kita mau mengejar kebahagiaan, kita tidak akan ketemu. Tapi kebahagiaan itu didapat dengan kita melakukan sesuatu, bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Wah, it's good, it feel good. Kebahagiaan itu bukan feels good. Karena apa? Karena sebentar kita suka, besok kita sudah tidak suka lagi. Itu kalau kita membangun hidup berdasarkan apa? Kenikmatan. Belum lagi Yesus bicara tentang celakalah kamu yang kini kenyang karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Kalau hidup kita hanya supaya dipuji orang, ya Yesus bilang kamu akan mendapatkannya. Tapi begitu orang mulai mengkritik kita, hidup kita seperti kiamat sudah. Nah, penulis kitab Nabi Yeremia mengatakan, dia seperti orang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Itu orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup. Maka sabda bahagia itu, saudara-saudari, adalah cara di mana Tuhan melihat dunia. Bagi dunia,
kekayaan itu adalah segala-galanya. Bagi Tuhan itu tidak. Kemarin orang merayakan Imlek, dalam Imlek itu selalu puji-pujian, berkat berlimpah, kesehatan, kekayaan, umur panjang. Megenap dah. Tapi kalau kita baca sabda bahagia, saudara, Yesus memuji orang-orang yang menderita karena Dia. Hidup itu pada akhirnya lebih banyak penderitaan yang kita alami. Tapi penderitaan atau kebahagiaan itu bergantung kalau itu kita tempatkan pada hati Tuhan. Itu yang membedakan. Bukan karena orang kaya itu kemudian dia celaka karena dia kaya, bukan. Tapi apakah dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya? Ketika kita sakit, apakah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita mengalami musibah, apakah kita mengandalkan Tuhan dalam musibah yang kita hadapi? Kalau itu tidak terjadi, kita beri tanda tanya besar. Berarti penderitaan kita tidak ada buahnya. Buah dari penderitaan itu apa? Kesabaran, kerendahan hati, penyerahan diri. Semakin kita kuat dan bertahan dalam kesabaran. Maka untuk Anda semua yang mengalami penderitaan, yang sedang sakit, Anda yang mendampingi orang-orang sakit, kiranya Tuhan senantiasa memberi kalian berkat untuk bisa sabar, tekun, bertahan. Tuhan memberkati.